Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Mushola Al-Inayah yang alhamdulillah hari ini istimewa karena kita kedatangan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Muhammad Fitri, Sekjen PCM Bapak Haji Haryadi Cayaputra, dan jamaah dari Baitul Hikmah ya. Jadi hari ini alhamdulillah istimewa ya, karena kehadiran beliau-beliau. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini dapat berkumpul dalam rangka pengajian bulanan di Mushola Al-Inayah. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah ingin mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat kelima dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 54, dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu lawmata laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ini kalau ngelihat ayatnya panjang nih Pak Andra, ini nggak bisa 7 menit nih, jadi tolong ditahan ya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu murtad dari jalan Allah, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap keras terhadap bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, tapi bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya, dan Allah maha luas lagi maha penyayang. Jadi hadirin jamaah sekalian, menurut Allah yang informasinya diberikan kepada kita, manakala ada satu kaum ya, sekumpulan orang murtad dari jalan Allah, tidak mau memperhatikan agama Allah, kaum ini akan dihancurkan dan akan diganti oleh Allah dengan kaum yang lain. Apa penggantinya? Ciri dari kaum pengganti tadi, yang pertama kata Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
azilatin ala mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Lemah lembut terhadap mukmin, keras terhadap kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wala yakhafu laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Inilah 4 kriteria umat pengganti yang akan menggantikan umat yang tidak mau lagi memperhatikan agama Allah. Kalau Allah pengen ganti satu kaum, semudah kita membalikan telapak tangan. Nggak susah. Tahun 2000 berapa itu tsunami? Tahun 2004 Allah adakan tsunami di Aceh. Lama apa kagak tsunaminya? Lama kagak? Enggak. Cuma sekejap saja. Tapi orang yang meninggal pada waktu itu sudah sampai ratusan ribu, ya kan? Baru sebentar saja sudah ratusan ribu. Tuh, mudah Allah mengganti kaum dengan kaum yang lain. Ingat ada peristiwa flu burung, ya, penyakit dari burung, flu burung. Itu udah ratusan juga orang meninggal. Itu baru flu, belum lagi burung batuk. Wah, ya kan? Kalau Allah kasih itu penyakit batuk burung lebih hebat daripada flu burung. Iya, ya kan? Nah, biasanya kalau di Baitul Ikhlas udah langsung dikasih minum. Sini kelupaan. Iya. Iya. Kalau di Baitul Ikhlas udah langsung. Kodenya juga udah tahu kalau apanya penceramah juga. Oh, berarti udah harus minum itu. Ya, ya. Jadi hari ini kita hanya membahas mengenai ciri yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Karena kalau 4-4-nya dibahas, Indra, ya, bisa sampai duha, ya. Iya. Jadi yang dipakai, yang kita akan mengenai Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah, ya. Ada beberapa ciri orang yang saling cinta mencintai, ya. Apa Pak Nazmi kira-kira ciri orang yang cinta mencintai? Senang sama senang, ya. Pak Muhammad Fitri, nah, ya kan, flashback nih waktu kita lagi mencinta-cintaan, ya kan. Apa kira-kira ciri orang yang saling cinta mencintai? Perhatian. Apa Pak Andra? Beliin bubur. Nggak ada, Nen. Rukun. Iya, bisa. Apa kira-kira Bang Mul? Nah, kita kalau di sini kan kenal semua. Kalau di sana kenalnya Andra doang. Iya. Apa kira-kira Bang Mul? Wah, kangen-kangenan. Iya, boleh. Pak Haji apa nih? Pak Haji Jajang katanya kangen-kangenan. Betul kagak tuh, Bu? Iya. Ya, ada beberapa ciri orang yang saling cinta mencintai. Yang pertama, orang yang cinta mencintai selalu ingat kepada yang dicintai. Betul nggak Pak Haji? Iya, ya. Ke kamar ingat kamu, jailah, ya kan? Kemana lagi? Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur pun ingat kamu. Ini ciri pertama daripada orang yang saling mencintai. Ingat, ya gitu, ya, selalu ingat. Bahkan ngelihat centong ingat abang, ya. Abangnya kayak centong berarti. Iya, ya kan? Ngelihat sapu, ya kan, ingat Pak Isnen. Iya. Kenapa? Dulu kumisnya kayak sapu dia. Nah. Habis hari sekarang udah nggak ada kumisnya, ya. Nih selalu ingat kepada yang dicintainya. Ingat dalam bahasa Arab adalah zikir, ya.
Jadi kalau kita bilang cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah, selalu kita zikir kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah zikran kasiran wasabuhu bukratan wa asilah. Ya, apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Tuh, jadi kalau kita bilang ingat kepada Allah, kita suruh dizikir terus kepada Allah. Hiasi lisan kita, hiasi bibir kita, basahi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Mau pergi dari rumah ke kantor, zikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Apa saja zikirnya? Bisa alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa saja Allahu akbar, Allahu akbar. Ya nggak Bang Mul? Begitu lagi naik motor zikir, disalip sama orang Mul. Cip, apa yang keluar dari mulut kita? Astagfirullah. Begitu nggak? Karena apa? Karena selalu dihiasi dengan zikir. Tapi mau berangkat kerja, yang diingat bini yang lagi ngomel, ya bini yang lagi ngambek, yang mukanya kayak kukusan sama cuka, udah monyong asem lagi. Iya, kira-kira begitu naik motor disalip sama orang, apa yang keluar dari mulut kita? Monyong lu. Iya, karena yang diingetin bininya yang lagi kayak. Kalau Bang Dadi nggak tahu, Bang Dadi mah ya kan, dia mau tawadu dia, iya kan? Iya, yang keluar monyong lu, terus binatang keluar, betul nggak? Iya, kenapa? Karena bibirnya, lisannya tidak dihiasi dengan zikrullah. Jadi kalau orang yang menyatakan ingin mencintai dan dicintai oleh Allah, hendaknya selalu lisannya dihiasi dengan zikir, insya Allah. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan ciri daripada orang yang saling mencintai, di samping ingat selalu rindu. Betul nggak Pak Haji Hasan? Iya, orang yang selalu mencintai rindu, betul nggak? Ya, kangen, iya, ya kan? Pengen ketemu. Oh, kapan ketemunya? Malam minggu tuh biasanya. Kalau perlu karena udah saking rindunya, malam Jumat juga aja dilakonin tuh. Karena apa? Rindu, pengen ketemu, ya kan? Iya. Pokoknya waktu-waktu pertemuan itu nggak pernah akan lolos, selalu dijaga. Nggak pernah ada malam minggu yang lewat tanpa ketemu dengan si dia. Iya. Minum dulu. Pokoknya rayuannya udah luar biasa, ya Dek. Pokoknya abang cinta padamu Dek, ya. Gunung kan kudaki, ya ilah, ya. Lautan kan ku seberangi, ya. Masjid aku lewati, iya, nggak mau mampir dia, iya, gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewatin. Bang, kok malam minggu kemarin nggak dateng Bang? Habis gerimis, ya cemen. Katanya gunung didaki, lautan diseberangi, gerimis nggak datang, cemen tuh. Berarti cintanya cinta kaleng-kaleng itu namanya. Iya. Jadi orang yang saling mencintai, dia menjaga waktu pertemuannya. Orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, maka dia akan menjaga pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bertemu dengan Allah? Kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, bertemunya mukmin dengan Allah. Jadi waktu pertemuan kita dengan Allah adalah waktu kita melaksanakan sholat. Jadi kalau ada mukmin mengatakan cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah, dia melalaikan waktu sholatnya, bohong kalau dia cinta kepada Allah.
dia tergiur, dia terbuai dengan kegiatan di dunianya sampai lupa pertemuannya dengan Allah dengan sholat, maka sama artinya dia tidak mencintai Allah. Waduh, kalau di musola bedanya gitu Pak, belum habis udah disediain kopi tuh, ya kan? Air udah dilemparin kopi, ya. Bahagia banget, ya kan? Iya, ya. Jadi orang-orang yang mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah, maka dia akan jaga waktu sholatnya, ya. Geser-geser aja, ya, geser-geser. Turunin, Miss, turunin. Udah Mbak, segini dulu. Udah, ya, nanti aja. Ya, yang kurang-kurang 6 ini selesai ceramah. Iya, nggak konsen jadi ceramahnya. Yang dilihatin kopi bukan ismi. Iya, ribet gua. Iya, kan. Nah, ini ya. Jadi orang yang rindu ingin bertemu, dia akan jaga waktu pertemuannya dengan Allah, yaitu sholat, ya. Masih kangen juga nih, waktu sholat sudah lewat. Apa yang dia lakukan? Orang yang mencintai Allah, dia akan senantiasa membaca surat cintanya Allah. Apa surat cintanya Allah? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, kasih sayang Allah, 'allamal Qur'an, ilmunya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah surat cintanya Allah kepada hambanya. Dengan panggilan sayang, ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, ya kan? Kenapa? Allah sayang kepada kita, Allah kirim surat cintanya kepada kita. Orang yang bilang cinta kepada Allah, kalau dia rindu, dia baca surat cintanya Allah. Apa itu? Al-Quran. Biasanya kita baca Al-Quran, bagusnya 1 tahun sekali. Iya, 1 tahun sekali. Iya, pas Ramadan, ya kan? Iya, katanya cinta. Baca surat cintanya setahun sekali. Ya, kalau Ramadan itu juga patungan. Iya kan, sama jamaah. Udah 20 hari khatam. Hari ke-21 kok nggak baca Quran? Udah khatam. Enggak ya, baca Quran khatam. Borok sendiri, rame-rame aja, bangga banget khatam patungan. 20 hari udah khatam, hari ke-21 udah nggak baca Quran lagi, udah nggak kangen lagi, ya. Oh, Ustaz, saya mah nggak setahun sekali, terus seminggu sekali. Siapa yang dibaca? Andra. Yasin, ya. Andra nggak dibaca, Hud nggak dibaca, Nuh nggak dibaca, Ibrahim apalagi, Yasin aja yang dibaca, ya kan? Jangan-jangan nanti ayat surat-surat yang lainnya ngiri, ya, nggak dibaca-baca. Alhamdulillah kalau di Tomang nih ada one day one ain, ya, nggak jus, ya, one day one ain. Setiap hari pengurus dan jamaah alinaya baca setiap hari 1 ain. Ada juga sih yang 1 ainnya tuh nanti seminggu sekali dibaca. Ya kan? Iya, ya. Diakal-akalin, ya kan? Supaya bisa baca 2 ainnya seminggu. Iya. Kalau ketemu Pak Ismi, udah buru-buru dibaca, takut ditegor. Nah, nggak tahu orangnya ada enggak di sini tuh, ya. Inisialnya ANDRA, nah, inisial doang. Karena kita nggak boleh nyebutin nama, ya kan? Ya. Praduga tak bersalah, ya, cukup dengan inisial ANDRA. Iya, ya. Kenapa kita harus melaksanakan ibadah sholat? Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu melaksanakan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Tuh, jadi yang pertama selalu ingat, yang kedua rindu ingin bertemu, dia melaksanakan ibadah sholat, dan dia selalu membaca surat cintanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim, ya.
Apalagi ciri daripada orang yang saling mencintai. Orang yang saling cinta mencintai punya ciri rela berkorban. Tuh, betul kan, Nen? Iya, dia cerita Isnen sama saya. Dulu waktu pacaran sama Tini, ya kan, malam minggu nggak punya duit, ya, itu lepis mampir ke tukang loak. Iya, ngapa tuh? Rela berkorban, ya, demi Yayang Beb, ya, lepis mampir ke tukang loak, ya, buat ongkos. Ya, harus ada seperti itu, rela berkorban. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita mencintai dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita rela berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa kita, rela kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya ketika kita berkorban kepada Allah, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita mengeluarkan infak, kita mengeluarkan zakat, itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Allah nggak perlu, ya kan? Allah Maha Goni, Allah Maha Kaya, tapi Allah ingin menguji kepada hambanya yang katanya cinta kepadanya, rela nggak berkorban. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ditunjuk oleh Allah menerima zakat, infak dan sedekah kita. Siapa dia? Fuqara wal masakin, ya. Kemudian siapa lagi? Anak-anak yatim, ya. Nah, ini yang harus kita kerjakan manakala kita bilang kita cinta kepada Allah. Alhamdulillah hari ini, ya, di Mushola Al-Inayah, santunan anak yatim itu bukan setahun sekali setiap bulan Muharram, tapi setiap minggu, ya. Kenapa? Ya, kita memikirkan untuk kesejahteraan anak-anak yatim di sekitar wilayah Mushola Al-Inayah. Setiap minggu mereka kita berikan santunan, setiap minggu mereka kita berikan pelajaran, wabil khusus hafalan Al-Quran. Nih program di Mushola Al-Inayah. Dan di Muhammadiyah juga sudah saya buat program namanya OTA. Apa itu OTA? Orang tua asuh. Untuk siapa? Untuk anak-anak yatim yang berada di perguruan Muhammadiyah, baik SD, SMP, SMA dan SMK. Ya, kita kumpulkan dana dari para donatur untuk membiayai sekolah anak-anak yatim yang berada di perguruan Muhammadiyah. Ini dalam rangka apa? Rela berkorban. Intan surullaha yansurkum. Barang siapa menolong Allah, Allah pasti akan menolong kamu. Kalau kalian dalam kesusahan, maka tolong Allah. Allah pasti akan mengeluarkan kita dari kesusahan. Ini yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat apa? Mengikuti kemauan yang dicintai. Betul nggak? Kalau orang lagi saling cinta mencintai, katanya Bu Ani, Bang Nasmi, kalau ngapel ke sini jangan pakai baju biru dong. Ngapa? Ani nggak seneng. Apa senengnya pakai baju apa? Baju pink. Weh, karena yang minta adalah ayang bebnya. Besok begitu ngapel pakai baju pink, norak-norak dah. Iya, tapi untuk menyenangkan orang yang dicintainya, mau nggak mau dia pakai itu baju pink, betul nggak? Ini Pak RW, Pak RW, ya, Bang Najib, ya kan? Iya, ya. Jadi kita mengikuti apa yang diinginkan orang cintai, tidak egoisme. Ya, begitu kita bilang cinta kepada Allah, kita ikuti apa maunya Allah. Ya, apa maunya Allah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, diterjemahkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya, itu yang kita ikuti. Ya, udah keluar lagi tuh teh, ribet nih mama bilang entar habis ceramah, ya kan?
Nggak apa-apa Bu, makasih ya Bu. Iya ya. Jadi mengikuti apa yang dicintainya. Ya, kata Rasulullah ya, sholat zuhur 4 rakaat, ya sudah 4 rakaat. Ya, jangan pakai maunya sendiri. Zuhur kan capek tengah hari bolong, ngapa nggak 2 aja? Yo, tetap nggak boleh. Ikuti apa yang sudah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul. Ikuti Allah dan ikuti Rasul. Ya, kalau di ayat lain ada wa ulil amri minkum, yang pemimpin di antara kamu. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang taat kepada Allah dan pemimpin yang taat kepada Rasul. Ya kan? Kalau pemimpinnya tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, tidak wajib kita ikuti, karena enggak ada atiu. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum tidak didahului dengan atiul uli amri, tidak. Ya, jadi kepada Allah mutlak, pada Rasulullah mutlak. Kalau pada pemimpin tergantung pimpinannya. Amin. Iya betul. Ya, ini bukan kampanye, amin, bukan. Ya, ini lagi bahas materi, ya kan. Iya, kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 31 dikatakan, katakanlah Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah, apabila kalian kepengen dicintai oleh Allah, ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Nabi, ya kan? Nah, ikutilah aku, yaitu Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti dari Rasulullah bukan hanya jenggotnya yang panjang, bukan hanya iya, kan? Enggak, itu enggak deh ya. Jadi bukan jenggotnya yang panjang, bukan jidatnya yang hitam, bukan komprangnya atau sedikitnya celananya, tapi apa yang diikuti dari Rasulullah, perjuangan Rasulullah dalam rangka li'ila'i kalimatillah, menegakkan agama Allah. Ya, menghancurkan kezoliman yang berada di depan, yang ini hari ini sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina dari serangan Zionis Yahudi laknatullah. Dia pertahankan itu yang namanya Palestina, dia pertahankan masjid apa? Al-Aqsa, ya, dari jamahan orang-orang yang tidak berhak menjamah. Taruhannya apa? Harta, nyawa, keluarga, semuanya dipertaruhkan oleh saudara-saudara kita. Kalau hari ini kita bisa duduk di majelis taklim, di depan kita sudah ada 3 gelas, ya, ada air putih, ada kopi, ada teh, ya kan. Orang-orang saudara kita di Aqsa boro-boro, ya kan, hari ini air saja dia susah, ya. Tapi apa mereka menderita? Tidak. Mereka katakan, kami tidak menderita, kami tidak sedih. Kenapa? Karena jalan menuju surga lebih dekat dari Aqsa daripada Tomang, ya kan? Iya, mereka kena bom, meninggal, Allah langsung angkat mereka ke dalam surganya, insya Allah. Tidak akan yang namanya saudara-saudara kita di Palestina bertekuk lutut kepada Zionis Yahudi laknatullah kalau mereka terlihat bertekuk lutut hanya dalam keadaan bertakarub kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya bertekuk lutut kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salatnya. Ini kebanggaan bagi saudara kita yang berada di Palestina. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita senantiasa selalu diberikan kesabaran, kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa pula bagi mereka-mereka yang syahid, insya Allah akan langsung Allah masukkan ke dalam surganya, insya Allah. Ya, inilah ciri yang keempat, yaitu mengikuti apa yang kita cintai. Ya, yang kelima, ya, orang yang mencintai harus punya rasa cembokur. Apa itu cembokur, Nen? Cemburu, ya kan? Jadi kalau orang mencintai tapi tidak ada rasa cemburu, kata Rasulullah, orang ini mempunyai sifat dayus. Ya, orang yang punya sifat dayus, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau surga pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita punya istri digangguin orang, kita diam-diam aja, malah cengangas-cengenges, dayus. Kalau gayus beda ya. Gayus koruptor, ya kan? Ya, yang ketika di penjara bisa nonton bola. Iya, ya kan? Ini dayus, ya, sifat ketidakpedulian terhadap yang kita cintai, ya. Karenanya manakala agama Allah diganggu oleh orang lain, manakala Allah dihina oleh orang lain, Rasulullah diejek oleh orang lain, minimal ada rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Rasa marah, bukan rasa senang, rasa tidak peduli, tapi rasa marah terhadap orang yang telah melecehkan agama, yang telah menghina Allah, yang telah menghina daripada Nabi Muhammad SAW. Harus ada rasa marah kepada orang tersebut. Ya, ini melambangkan bahwasanya kita ada rasa benar-benar cinta kepada yang kita cintai. Ini hadirin jamaah sekalian, seringkali ketika ada orang bakar Quran kita marah, ada orang mencaci maki Rasulullah kita marah, ya. Tapi kita sebagai umat, Al-Qur'annya kita hina, ya. Bagaimana menghina Quran? Tidak mau membaca Al-Quran, ya. Kata kita, Rasulullah katakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka untuk menghormati Al-Quran, taruh di tempat paling tinggi, ya kan? Dari beli sampai mati itu Quran gak pernah dibaca, masih lempeng aja, ya. Ujung-ujungnya yang doyan siapa? Raihab, ya. Itu adalah kita menghina Al-Quran, ya. Orang menginjak Al-Quran, ya, penghinaan. Tidak membaca Al-Quran bagi umat Islam adalah penghinaan. Karenanya ayo kita baca Quran kita, jangan sampai cuma nongkrong di atas lemari, ya. Nih, ya, itu 5 ciri daripada orang yang saling cinta mencintai. Jadi untuk apa sih kita mencintai dan cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Apa maksudnya? Dalam surat Al-Maidah ayat 56 dikatakan, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Jadi untuk apa kita mencintai dan dicintai oleh Allah? Agar kita ditolong oleh Allah, Rasul, dan para mukmin yang berada di sekitar kita. Itu gunanya kita mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain dikatakan, barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah agama yang menang, orang-orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita menjadikan Allah, Rasulnya, orang-orang beriman sebagai penolong kita,
Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh Raja Namrud di atas bakaran kayu yang luar biasa banyaknya, api sedemikian besarnya, datang malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, angkat tanganmu kepada Allah, maka akan aku hancurkan Namrud dan para tentaranya. Apa kata Ibrahim? Sorry, aku nggak butuh bantuan malaikat. Masya Allah, ya, ini sekelasnya Ibrahim, nggak butuh dia bantuan malaikat. Kalau dia butuh, mudah saja itu. Tapi apa yang dia butuhkan? Aku hanya bergantung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu hanya kepada Allah aku bergantung, kuserahkan diriku hanya kepada Allah. Maka mendengar ini, Jibril mangkat, minggat, Allah mendengar. Apa kata Allah? Qulna yana rukuni bardawas salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin, selamatkanlah Ibrahim, ya. Nah, ada dua, tenang. Hai api, dinginlah, selamatkanlah Ibrahim. Hasilnya apa? Ibrahim jangankan bajunya, jangankan badannya, rambutnya pun sehelai tidak ada yang terbakar. Luar biasa. Manakala kita gantungkan kita gantungkan apa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada cerita yang menarik ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar. Ada seekor burung pipit, dia mundar-mandir dari danau ke tempat api. Ngapain ke danau? Ngambil air, taruh di mulutnya, kemudian dia lemparkan ke api. Ambil lagi danau, dia lemparkan ke api. Ini diperhatiin sama cicak. Hei, burung pipit, ngapain lu ngambil air di danau dilempar ke api? Lu mau madamin api? Nggak akan mungkin. Iya, kata pipit, nggak akan mungkin air yang aku bawa dari danau ini bisa mematikan api yang membakar Ibrahim. Tapi aku ingin nanti manakala aku berhadapan dengan Allah, Allah tahu di mana pihak keberpihakan aku, kepada Raja Namrud kah atau kepada Ibrahim. Allah akan tahu, walaupun usahaku kelihatannya tidak ada gunanya, tapi aku ingin Allah tahu di mana saya berpihak, kepada Ibrahim kah atau kepada Raja Namrud. Karenanya Bapak Ibu sekalian, perbuatan sekecil apapun yang kita niatkan dalam rangka menegakkan kalimatillah harus kita lakukan. Besok tanggal bulan Februari tahun 2024, ya, kita diperintahkan nyoblos, ya. Ada 3 kandidat tuh, ya. Coblosan kita mah nggak nentuin, ya, karena cuma 1, ya. Tapi kita ingin diri kita ketika kita nyoblos, Allah tahu di mana kita berpihak, ya. Amin ya Rabbal Alamin, ya. Jadi itu kita mencintai Allah supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Talaq surat ke-62 ayat 2 sampai dengan ayat 5, Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, mencintai oleh Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya udah deh, nggak usah, Nen, udah habis nih ceramahnya, sebentar lagi, 2 menit lagi, ya. Jadi orang yang menolong Allah, mencintai oleh Allah, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari setiap permasalahan. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupin kebutuhannya. Allah yang janji.
bukan Bang Najib yang janji, bukan Muhammad Fitri yang janji, tapi Allah yang janji. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu yang kebutuhan hidupnya masih kekurangan, cek, periksa kecintaannya kepada Allah. Kalau masih kurang, ayo dipertebal lagi ya. Mungkin sholat duhanya, mungkin sholat tahajudnya, mungkin sodakohnya, agar apa? Kehidupan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, ayat 4 dikatakan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ya Bang Mul, urusannya banyak, lebih bertakwa kepada Allah sehingga Allah kasih jalan keluar yang mudah. Begitu keluar rumah, wah langsung kemana? Ke Bogor, wah 80.000, ya. Pulang dari Bogor, wah langsung ke Jakarta, 70.000. Waduh, Allah akan kasih tuh ya masukan-masukan. Kenapa? Allah yang ngatur rezeki kita, ya kan? Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang sudah nentuin. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tinggal Allah tek tuh gampang. Iya, saya ngebina pemulung-pemulung ya, yang di Pondok Aren itu saya ajari. Jadi begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, maka langkah kalian akan dibimbing oleh Allah. Ada kanan apa kiri dibelokkan, Allah gerakkan hatinya ke kanan. Kenapa? Karena dia berserah diri kepada Allah. Ternyata di kanan, waduh banyak barang bekas yang dibuang. Iya. Tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia bingung kanan apa kiri, kanan apa kiri. Begitu kiri ada juga rezekinya. Apa ini lepis lagi pada dijemurin, wah diambil. Kok diambil? Ini kan lambang takwa, Ustaz. Apa takwa? Ada yang geletak saya bawa. Wah, ini takwa yang salah, ya. Aduh, kamu belajar di mana nih? Malu-maluin ustadznya aja. Ya. Yang kelima, janji Allah kepada orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah adalah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah akan diampunkan dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya, insya Allah. Tuh banyak sekali hal-hal yang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita manakala kita mau mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Pak Andra, materinya sudah habis, ya kan? Alhamdulillah 7 menit pas ya 7 menit ya. Ini Bapak Ibu sekalian, tema mencintai dan dicintai Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan ya. Terlebih pertama adalah sebagai pembicaranya Al-Fakir, dan kepada jamaah sekalian kita serahkan diri kita kepada Allah, mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan banyak fadilah yang akan Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.